Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan Winam di episode perdana Alaudin Podcast bersama saya Andy, dan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Beliau merupakan alumni sekaligus juga awardee LPDP di Melbourne University Australia. Selain alumni UIN Alumni Makassar juga, beliau sekarang sedang menempuh pendidikan ya di Melbourne University. Mungkin kita langsung bincang-bincang kenalan-kenalan seputar dunia akademik dan dunia beasiswa. Jadi langsung dari penerimanya langsung atau awardingnya langsung. Sudah bersama saya Kak Arif. Selamat datang Kak Arif. Terima kasih sudah mau bergabung bincang-bincang bersama kita di Aludin Podcast episode perdana. Ini spesial banget, dan di episode pertama kita langsung bahas hal-hal yang menarik, yaitu seputar akademik dan beasiswa. Selamat datang Kak Arif sekali lagi. Terima kasih. Makasih banyak nih sudah Iya. diundang juga fasilitasi untuk Iya, iya, iya. sharing terkait Hmm. dengan beasiswa atau terkait dengan akademik secara umum. Kita mungkin mulai dari selain Kak Arif sekarang lagi melanjutkan pendidikan S3 di Melbourne. Kalau boleh tahu nih, kita kesibukannya Kak Arif sekarang selain sedang melanjutkan pendidikan apa tuh kalau boleh tahu? Sekarang Mm-mm. saya di tahun kedua itu sudah pada tahap data collection. Mm-mm. Jadi kebetulan saya balik untuk ambil data, Ya. pengambilan data. Jadi kesibukannya ya data collection, mewawancarai, mengunjungi beberapa tempat atau site untuk data collection sebagai bagian dari Ya. disertasi saya untuk S3. Oh iya, jadi sedang proses penyusunan disertasi ya Kak Arif ya. Ya, betul. Kalau mengenai studi atau melanjutkan studi di luar negeri nih Kak Arif, saya punya pertanyaan yang mungkin asik nih kalau dipertanyakan ke Ya. Kak Arif. Eh, Antara pendidikan, sistem dan kualitas pendidikan di Indonesia, kemudian di luar negeri, atau lebih spesialnya di Melbourne, yang mana itu tempatnya Kak Arif sekarang lanjut pendidikan, eh, itu kan tentu ada perbedaan ya dari segi kualitas, dari segi sistem, itu kan jelas ada perbedaan. Nah, untuk teman-teman, termasuk mungkin saya ya, yang mungkin nanti eh, sedang mencari-cari kesempatan untuk lanjut ke sana untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri, itu ada nggak tips atau eh, cara-cara tertentu untuk menyesuaikan diri nih sama sistem yang berbeda, sama kualitas yang berbeda? Itu kan takutnya mungkin perkuliahan di sini kayak gini yang sudah pernah kita rasakan, ketemu sistem pendidikan di luar negeri yang notabene berbeda, itu takutnya ada kesulitan tuh. Nah, ada Hmm, tipsnya nggak dari Kak Arif eh, sendiri? ya mungkin sebelum saya melangkah ke Melbourne, Mm-mm. saya mungkin tarik dulu ke belakang. Di Melbourne kan S3 saya, Mm-mm. Ah, ya. S2 itu saya ambil di Southern University di Amerika Serikat. Di Jadi Amerika Serikat. Mm-mm. dari Amerika Serikat kemudian ke Australia Ya. yang at some point pada titik tertentu itu ada perbedaan. Mungkin saya mulai dulu berdasarkan pengalaman Ya. di Amerika dan juga kemudian ke Australia. Ya. Eh, Banyak persamaan sebenarnya, tapi juga banyak perbedaan. Kayak sistem SKS kan juga kita mengadopsi dari Amerika kan, Oh, iya, iya. SKS. Mungkin perbedaan yang dasar itu adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa. Mm-mm. Um, Sepengalaman saya 2 tahun di Amerika dan kemudian masuk tahun kedua di Australia, um, hubungan antara dosen dan mahasiswa itu cenderung egaliter. Mm-mm. Dalam pengertian tidak ada hierarki yang complang antara Oh, mahasiswa iya, iya, iya. dan dosen. Jadi yang satunya berperan sebagai dosen, yang satunya berperan sebagai mahasiswa, tapi dalam hal status mereka sama, jadi tidak ada hierarki. Um, Kemudian perbedaan selanjutnya adalah saya merasa bahwa ada beberapa hal pelayanan yang lebih cenderung cepat dan cenderung lebih mudah. Misalnya barangkali seperti perpustakaan. Um, kita di perpustakaan ketika kita ingin meminjam, itu Mm. kita bisa mengorder dan kemudian kita tinggal mengambil di circulation desk atau di bagian Oh, lobby gitu. oh, jadi sistemnya sudah Hmm, terintegrasi betul. seperti itu ya, Pak Arif? Dan kalau misalnya kita punya buku, kita mau pinjam tapi tidak ada di perpustakaan kampus kita, maka kita bisa uh, mengorder dari kampus lain lewat namanya iShare Library. Dan nantinya kalau sudah ada itu kita bisa ambil di perpustakaan kita. Kemudian apalagi ya, selanjutnya adalah
um, terkait dengan sistem penilaian. Sebenarnya kalau Amerika Serikat, setahu saya ya, untuk mendapatkan nilai tinggi itu tidak terlalu sulit, karena konsepnya adalah kita sudah mendapatkan A ketika masuk, karena proses sebelumnya kan panjang. Ya. Uh, tapi artinya ketika kita sudah diterima, kita sudah mendapat nilai A. Nah, kita tinggal bagaimana mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan yang standarnya dari profesornya. Tinggal bagaimana kita mengikuti ritme perkuliahan, itu yang kemudian akan menentukan apakah kita bisa mempertahankan nilai A, atau kemudian turun ke A minus, atau kemudian turun ke B. Seperti itu. Kemudian terkait dengan sistem perkuliahan di kelas, kalau dilihat dari keaktifan, kuliah-kuliah di Amrik cenderung student center. Jadi banyak di kelas, sebelum kita masuk di kelas mahasiswa, jadi jauh sebelumnya ketika kelas atau semester dimulai itu sudah dibagikan silabus, dan di silabus itu sudah set tanggal berapa, hari apa, tempatnya di mana. Sangat-sangat tersistem. Iya, sangat tersistem, sangat terstruktur, sangat terorganisir, dan kita tahu pada pertemuan kedua kita mesti membaca ini yang wajib, ini yang tidak. Jadi ketika kita masuk di kelas, kita tidak masuk dengan kepala kosong. Iya. Ya, mungkin tasnya kosong tapi tidak dengan kepala kosong. Jadi di kelas kita bisa berdialog, berdiskusi secara substansial dan produktif karena kita punya bahan. Hal ini yang menurut saya agak berbeda dengan kebiasaan kita, karena biasanya kayaknya tidak ada paksaan. Jadi kita ya biasanya masuk di kelas, diskusi, student center juga, tapi poin-poin diskusinya biasanya tidak terlalu substansial. Ada teman-teman bertanya pertanyaan yang sebenarnya terjawab ketika sebenarnya dia membaca itu. Kalau sebelum kita melangkah ke tips-tips masuk atau tips-tips meraih beasiswa mungkin ya, mengenai sistem tadi yang cukup, kalau saya dengar ceritanya Karif, cukup jauh ya perbedaannya kalau dengan perkuliahan kita di sini. Menurut Karif, sistem seperti apa sih yang ada di luar sana yang sudah Kak Arif rasakan, kemudian bisa kayaknya bagus nih untuk diadopsi ke sini. Walaupun ya kembali lagi untuk mengubah sistemnya kan perlu proses yang cukup ribet. Ini kita berandai-andai aja nih ceritanya. Andaikan sistem yang ada di luar, sistem pendidikan, sistem pembelajaran yang ada di luar yang sudah Kak Arif rasakan, itu ada nggak yang kayaknya bagus nih kalau diterapkan di sini? Ada banyak sekali, mungkin saya boleh satu persatu. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah kemudahan akses. Jadi bagaimana pihak kampus, entah itu perpustakaan atau staf di jurusan, di fakultas, dan direktorat, dan dosen itu mempermudah mahasiswa dalam pengertian misalnya baik dilihat dari janjian, bimbingan. Jadi itu dipermudah. Misalnya kalau mungkin bagus, jadi profesor itu mereka punya office hours, jadi mereka punya di waktu tertentu berapa kali seminggu dari jam sekian ke jam sekian itu office hour. Jadi mereka menyediakan waktunya di situ. Mahasiswa yang tidak mengerti atau ada hal yang mau ditanyakan terkait dengan mata kuliah itu bisa datang di hari itu, di jam itu. Kalau tidak, kita bisa bikin janjian, dan ketika dosennya janjian jam 9, ya ketemunya jam 9, bukan jam 10 atau jam 11, kemudian seterusnya. Jadi ada penghargaan terhadap waktu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah transparansi nilai. Jadi dari awal itu sudah jelas proporsi atau persentase poin-poin penilaian apa saja. Tugas berapa persen, esai berapa persen, itu sudah jelas. Termasuk semestinya dosen barangkali juga bisa menyediakan ini materinya dari awal sampai ini. Ini yang wajib, ini yang sifatnya alternatif. Nah, kembali ke soal nilai, jadi ada transparansi nilai. Jadi ketika di akhir, mahasiswa punya hak untuk protes kalau merasa itu tidak sesuai dengan sesuai dengan kesepakatan dari awal. Dan dosen itu memberikan dia punya spesifik, ini yang saya perhatikan juga ketika mengajar di Excel misalnya, itu jelas poin-poinnya di situ, berapa poinnya ini, berapa persen ini. Jadi ketika mahasiswa protes, dan itu kan hak mahasiswa untuk tahu, kita ada datanya gitu.
tadi. Ini kan biasa juga, saya melihat bahwa biasa, pengalaman saya mudah-mudahan sudah Ya, berubah sekarang, ya. pemberian nilai itu biasanya berdasarkan kedekatan emosional, Ya. atau spiritual, atau yang lain, jadi kurang transparan. Saya pikir itu penting untuk diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah itu tadi, sebelum masuk kelas itu sudah harus mestinya dipaksakan kepada mahasiswa untuk membaca bacaan paling tidak satu. Ini saya perhatikan juga, paling tidak satu atau dua artikel pendek itu saya dibaca ke mahasiswa. Jadi ketika masuk di kelas, ya mahasiswanya banyak aktif, dan tidak sekedar aktif tapi berdiskusi secara substansial dan lebih produktif, dan dosen bersifat sebagai um, person fasilitator. Dan kalau bisa ketika diskusi di kelas itu ada waktunya, misalnya Ya. kayak kelompok satu dia mesti memberikan persentase 15 menit, Ya. setelah 15 menit ya sudah diambil alih oleh dosen, jangan mahasiswanya persentase Ya, terus sampai sampai akhir. sampai akhir. Jadi dosennya kemudian duduk-duduk saja. Ya. Mm-mm. Itu menurut saya mungkin bagus barangkali untuk di, Ya, ya. uh, diterapkan ya. Jadi ya, itu mungkin bisa jadi otokritik ya buat sistem Mm-mm. pendidikan kita sendiri, walaupun ya perubahan-perubahan seperti ini tuh mungkin tidak bisa secara langsung kita terapkan, tapi bisa dimulai dari diri mahasiswanya sendiri dulu, atau dari dosennya sendiri dulu, kemudian bisa menjadi kebiasaan, dan Betul, ada perubahan lah yang akan kita rasakan ke depannya. betul. Nah, Kak Arif sebelum di Melbourne itu kan Kak Arif S2-nya di US, di Iya. Amerika. Nah, ini mungkin yang jadi apa ya, hal-hal yang dicari juga nih oleh mahasiswa kita di Indonesia untuk yaitu kesempatan untuk bisa belajar di luar negeri. Nah, Mm-mm. dari Kak Arif S1 di Unalaudin, kemudian S2 di US itu eh, lewat beasiswa apa tuh kalau boleh tahu? Iya. Em, ya, saya alumni UIN jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Mhm. 2014. Kemudian melanjutkan S2 dengan beasiswa Fulbright. Jadi Right. beasiswa Fulbright adalah beasiswa yang memang disiapkan atau didanai sepenuhnya oleh pemerintah Ya. Amerika Serikat. Oh. Em, Terus apa tadi pertanyaannya? Eh, ini mungkin Kak Arif ya. Beda beasiswa, beda penyelenggara, mungkin kan beda ininya, beda alurnya, beda Hmm, beda teknis-teknisnya. Tapi kalau secara umum ada nggak yang mungkin bisa menjadi acuan nih, bisa hmm, menjadi tuntunan juga buat mahasiswa atau yang ingin melanjutkan pendidikan keluar, itu ada nggak tips-tipsnya atau eh, jalur-jalur hmm. masuknya? Iya. Yang pertama saya pikir sekarang eh, pilihan untuk beasiswa itu cukup banyak. Mm. Cukup banyak beasiswanya, tetapi juga pendaftarnya juga cukup banyak. Ya, ya, Artinya ada beasiswa yang ada beberapa tipe beasiswa. Ada beasiswa dari pemerintah kita, ya. ada beasiswa dari pemerintah luar negeri, ada beasiswa dari yayasan, ada beasiswa dari kampus. Gitu. Dari segi pendanaan, beasiswa juga terbagi. Ada yang full funded, jadi semuanya dibiayai, Semuanya. Oh, dari oke, mulai oke. tiket, visa, dan seterusnya, uang bulanan, SPP, dan seterusnya itu dibiayai Oh, semua, termasuk juga tiket pulang. Dan juga yang partially funded, jadi dibiayai secara sebagian atau parsial, ya mungkin tiketnya tidak dibiayai dan seterusnya. Nah, apa-apa yang harus dipersiapkan, saya pikir uh, pertama adalah penting untuk membangun CV CV. sejak masih mahasiswa. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba, karena kentara tonji itu biasa kalau misalnya wawancara atau kelihatan Ya. dia made it up atau dibuat-buat begitu. Nah, saya kira salah satu masalah kita, sepengalaman saya, Ya. mudah-mudahan sudah banyak perubahan, itu biasanya akses terhadap beasiswa itu kurang. Maksudnya, ya ada di internet, tapi kan kalau tidak dipelajari atau dikutu-kutui ceritanya, istilahnya, kita juga susah dapatnya. Jadi, ya mungkin penting untuk ikut-ikut kayak semacam seminar, sekarang kan banyak Ya. seminar online. Ya. Nah, terus dari situ, eh, bisa membuat daftar beasiswanya apa saja, syarat-syaratnya apa saja. Tetapi saya pikir um, yang paling butuh persiapan biasanya persiapannya panjang, ada butuh
pengorbanan uang, Ya. dan seterusnya. Iya. Karena sebenarnya kalau Iya. bicara beasiswa sekalipun beasiswa penuh, tidak ada sebenarnya yang betul-betul Iya, gratis. tetap tetap ada. tetap Iya. tetap ada tetap ada itu biasa konsep juga yang kurang tepat. Tetap ada kayak bahasa Inggrisnya, kita mau belajar bahasa Inggris, tes TOEFL, tes IELTS, itu tetap membayar, tetap dibayar sendiri, kan tertanggung semua oleh beasiswa. Iya. Jadi tetap ada pengorbanan itu, tapi yang paling menyita waktu biasanya adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya, iya, iya. Bahasa Inggris yang biasanya Kita juga butuh ngerasa tuh ya. yang butuh waktu. Iya. Uh, Nah, kalau misalnya memang ada rencana untuk daftar beasiswa, mestinya kalau bahasa Inggrisnya merasa kurang, mestinya ada waktu yang memang dialokasikan, didedikasikan untuk belajar bahasa Inggris itu. Dari jauh-jauh hari. Dari jauh-jauh hari. Atau kalau selesai, misalnya kita sudah mau selesai kan, ya tidak apa-apa, mungkin 1 tahun di awal atau 6 bulan di awal, tergantung kemampuan dasar juga seperti apa, mungkin difokuskan ke bahasa Inggris. Kalau saya biasa sarannya, kan tes bahasa Inggris juga banyak, ada Yep. yang TOEFL, Ya. TOEFL ITP, yang dia kisaran harganya sekali tes sekarang 600 ribuan. Itu juga bisa dipakai, itu lebih mudah juga, agak mudah untuk tesnya, tetapi dia terbatas. Kan ada beasiswa yang mensyaratkan masih terima TOEFL ITP, ada juga yang Oh, ada tidak. yang tidak menerima. Kayak beasiswa Fulbright itu masih terima TOEFL ITP, beasiswa Australia Award masih terima ITP, karena mereka menyediakan pelatihan untuk LPDP, untuk yang jalur reguler, karena LPDP juga harus dilihat. Iya. LPDP itu ada beberapa jalur, ada 3 jalur, ada yang reguler, Yep. ada yang afirmasi, ada yang targeted. Jadi itu terbagi-bagi lagi ya, reguler terbagi lagi, ada yang umum, ada yang PTUD, afirmasi ada 4, ada prasejahtera untuk rekan-rekan atau teman-teman yang berasal dari keluarga prasejahtera, itu juga ada. Jadi beasiswa ini semua bisa kalangan, dari yang termasuk prasejahtera bisa mendaftar, yang orang kaya juga bisa mendaftar. Jadi kan dulu kemarin-kemarin ada juga sempat bilang kalau beasiswa kayak namanya bisnis Iya, bisa dapat. baru-baru terima tuh ya. Ya, itu kan ada jalur-jalurnya. Kalau yang prasejahtera ya daftar beasiswa afirmasi, prasejahtera yang disabilitas juga ada. Nah, ada 2 di LPDP. Kalau kita daftar yang jalur reguler, kalau mau keluar negeri, mau tidak mau harus IELTS. Iya. Oh, IELTS. Harus IELTS. Ada enggak untuk bisa enggak untuk ITP? Bisa. Tapi bersyarat. 1, kalau diterima untuk tujuannya dalam negeri, itu terima TOEFL ITP. Kalau S2 500, kalau S3 530 yang reguler. Ada enggak yang keluar jalur LPDP yang keluar negeri yang bisa pakai TOEFL ITP? Ada. Yaitu afirmasi. Nah, itu terima TOEFL ITP untuk pendaftaran di awal, untuk tujuan luar negeri, itu 500. Kenapa ada seperti itu? Karena kalau misalnya ada lolos afirmasi ini, mereka punya pelatihan bahasa untuk IELTS, dan itu sudah dibayarkan sejak dari awal, termasuk uang bulanan dan seterusnya. Kalau afirmasi dalam negeri ada 4 kan, prasejahtera, kalau keluarga tak dapat atau terima bantuan dari dinas sosial, entah itu betulnya apa istilahnya itu PBI, PKH, Iya, PKH ada tuh. ya PKH tuh, itu masuk afirmasi prasejahtera. Yang kedua disabilitas. Oh, ada jalur khusus juga. Ada juga jalurnya. Yang ketiga putra-putri Papua, yang keempat itu apa yang keempat? Daerah 3T. Daerah 3T. Oh iya. Sulawesi Selatan tadi yang masuk. Oh. Sulawesi Tengah ada yang masuk, Sulawesi Selatan tadi yang masuk. Kayaknya NTB juga ada yang masuk. Nah, kalau daftar dalam negeri itu tidak perlu TOEFL, tidak perlu bahasa Inggris. Jadi misalnya di UIN kan ada tuh, Pak Iya ada, Jelas Islamia ada. Itu bisa daftar kalau masuk tempat tadi, tidak perlu pakai TOEFL. bahasa Inggris. Iya, tidak perlu bahasa Inggris. Jadi ada jalur-jalurnya. Jadi penting juga saya pikir dibaca detail website beasiswanya itu. Karena bisa juga teman-teman bertanya langsung, tidak lihat-lihat dulu. Jadi sebaiknya dibaca secara detail, baru kemudian ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Apalagi kan sekarang biasa penyelenggara beasiswa kayak sekarang nih LPDP lagi masif tuh, adakan sosialisasi beasiswa LPDP. Tapi supaya pertanyaannya bagus, ya dibaca-baca dulu gitu. Ya. Supaya pertanyaan yang disampaikan ke saat sosialisasi itu ya berbobot juga gitu. Jangan menanyakan hal-hal yang sudah sebenarnya bisa dibaca di informasi-informasi yang sudah
sebar. Ini menarik juga nih, Kak Arif, mengenai tadi seperti contoh kasusnya putrinya Pak Anies Baswedan yang kemarin sempat menerima beasiswa LPDP dan itu banyak yang hujat. Itu Iya, katanya orang mampu ya, iya, cuma kok bisa nerima. Ini perlu juga kita membaca jenis beasiswa yang diterima atau iya, persyaratan beasiswa yang diterima itu kan tidak hanya untuk orang yang mohon maaf kurang mampu, tetapi iya, juga tidak ada yang persyaratan itu yang untuk yang berprestasi atau iya, bagaimana. Jadi bukan berarti dapat beasiswa berarti dia harus hanya iya, ditujukan kepada teman-teman yang tidak kurang mampu saja, tapi ada juga yang berprestasi. ada kalau PDP ada jalurnya, ada Mm-mm. kategori-kategorinya itu harus diperhatikan. Kalau beasiswa yang lain itu tidak melihat, cuma mereka biasanya ada prioritas. Iya, Tapi yang bukan fokusnya tidak mampu jadi prioritas, iya, tapi apa kontribusi dari daerah mana biasanya, terus kekuatan esainya. Jadi setelah beres tadi soal, kalau yang lain kan ijazah, transkrip, itu kan dengan sendirinya nanti ada toh, iya, CV dan seterusnya. Tapi yang perlu betul-betul diintensif dipersiapkan itu IELTS atau bahasa Inggris, kemudian esai. Esai ini kan biasanya kan esai beda-beda setiap beasiswa, tetapi pada prinsipnya biasanya esainya berisi tentang mau ambil apa kegiatan sekarang, pekerjaannya sekarang, latar belakangnya apa, dilihat dari segi pendidikan atau dilihat dari segi pekerjaan, terus mau ambil jurusan apa, kenapa mau ambil jurusan itu, apa masalah di pekerjaan sekarang yang hendak mau diselesaikan dengan mengambil jurusan itu, dan apa rencananya ke depan. Dan ini ke semua harus saling terkait esainya. Dan ini juga biasanya salah satu perbedaan sistem pendidikan kita, saya pikir itu soal menulis iya, esai. Kalau di luar itu banyak sekali soal esai, mau kayak refleksi, ada esai refleksi, ada tugas akhir berupa penulisan esai, dan biasanya rata-rata kalau di Indonesia itu biasanya kalau kita nulis, memang ada penelitian. Kalau dia Rusia atau apa, sebelum masuk inti, dia biasanya sisat dulu, sisat. iya, Uh, kalau yang backgroundnya bahasa Inggris biasanya langsung ke to the point. Nah, biasanya beberapa negara, termasuk Indonesia, biasanya kalau dia menulis sebelum masuk inti, muter-muter dulu kayak obat nyamuk. oh, iya, Nah, sementara ketika kita menulis esai, itu terbatas kan? iya, Terbatas biasanya kayak LPDP itu kalau iya, cukup berapa panjang nih kalau LPDP. katanya ya, Uh, terus, tapi kalau besok kayak Fulbright AS itu terbatas pendek dia esainya. Nah, sehingga di situ harus banyak latihan menulis esai yang bagus, dan seterusnya. Itu kan tidak bisa satu kali, tidak bisa satu dua kali, bisa sudah bisa. Nah, minta tolonglah sama yang mungkin awardee, yang pernah dapat beasiswa itu ya, atau yang punya pengalaman untuk di proofreading esainya. Ya, tapi ya itu hubungilah jauh-jauh iya, hari sebelumnya, karena saya juga bisa dapat ya mungkin besok deadline baru iya. kan susah ngatur waktunya gitu. Oke. Next Karif, mungkin kita agak sedikit bergeser dulu ya dari pembahasan beasiswa. Saya mau nanya soal ini S2 secara umum, Ya. secara umum, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Eh, Banyak dari mahasiswa itu yang setelah lulus S1 ada yang langsung lanjut untuk berkuliah S2, ada juga yang punya jeda sekitar 2 atau 3 tahun atau berapalah jedanya untuk kemudian lanjut S2. Nah, itu ada apa ya? Ada hal-hal tertentu nggak yang buat kayaknya mending langsung lanjut S2 deh atau kayaknya mending 1-2 tahun dulu jeda baru lanjut S2. Ada perbedaannya nggak yang dirasakan nanti ketika kita langsung S2 dan kita jeda dulu entah cari kerja dulu entah kursus dulu atau bagaimana kemudian baru lanjut S2. Ada perbedaannya yang bisa Ya, share? itu pertanyaan menarik. Ini konteksnya bicara lanjut S2 dengan beasiswa atau tidak? Eh, Bebas entah itu Hmm, dapat beasiswa mungkin ada yang kebetulan dapat beasiswa bisa langsung atau yang tidak jalur beasiswa. kalau tidak, kalau beasiswa BI, Mm, atau beasiswa BI, ya beasiswa. Bapak Ibu. Oh, Nah, beasiswa itu tidak ada urusan, oke. tidak ada urusan kayak ya, mau ada pengalaman kerja atau tidak, baik dalam negeri atau luar negeri tidak ada masalah. Ya, Kecuali kalau misalnya dia tembak kampus-kampus top, karena ada
persaingan, di situ biasanya ada esai. Esai itu biasanya cerminan dari apa yang sudah dilakukan. Oh iya. Tetapi kalau dapat beasiswa, sifatnya kan beasiswa kita dibiayai, ada yang mendanai, terus ceritanya mungkin pertanyaannya kayak, oke, kita biayai, terus apa yang akan kau lakukan, bagaimana cara meyakinkan kita bahwa Anda ketika mendapatkan beasiswa ini betul-betul sesuai dengan kapasitas, dan ketika selesai ada manfaat yang diberikan, entah balik kepada pemberi beasiswa ataupun kepada masyarakat. Nah, kalau misalnya tidak ada pengalaman kerja, kalau LPDP memang terbuka juga untuk fresh graduate. Untuk fresh graduate. Tetapi yang harus diperhatikan, saya lihat tahap 1 kemarin, tahun lalu LPDP itu cukup besar kuotanya. 2023 dan 2024 itu anggap dari jalur reguler ada 3 ribuan kuotanya yang diterima. Tahun 2025 yang tahap 1 itu cuma 500. Jadi ada penurunan. Ada mau mengikat efisiensi atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ada penurunan yang sangat signifikan. Nah, berarti harus lebih kompetitif lagi. Berarti biasanya bisa jadi yang teman-teman yang fresh graduate itu bisa jadi korban di situ, karena kalau sedikit sekali diterima bisa jadi ya tentu saja biasanya diprioritaskan yang sudah punya pengalaman. Kalau ada juga beasiswa yang mensyaratkan pengalaman kerja, kayak Chevening ke Inggris itu 2.800 jam, yang kurang lebih 1-2 tahun. Di New Zealand scholarship juga dia mensyaratkan pengalaman kerja, tapi ada juga yang tidak mensyaratkan pengalaman kerja. Tapi umumnya kalau saya pribadi untuk memperkuat aplikasi, biasanya sebaiknya yang punya pengalaman kerja, karena kalau sudah punya pengalaman kerja atau kegiatan-kegiatan sosial juga bisa, atau magang juga bisa kayak gitu, itu kita sudah terjun di lapangan, sudah bisa mengidentifikasi masalah apa yang mau diselesaikan. Jadi kayak fokus kita ketika mau mengambil program ini atau program itu jelas, dan itu bisa memperkuat profiling kita. Jadi ketika kita merencanakan ini, kita punya basis pengalaman sebelumnya kenapa kita merencanakan ini. Kalau misalnya kita langsung lanjut kan itu agak susah bagaimana menjustifikasi apa mau dibahas atau apa mau diselesaikan, terus pengalamannya kedepannya menyelesaikan apa atau melakukan apa. Jadi baik yang berniat langsung lanjut S2 atau yang jeda dulu beberapa tahun, itu kan perlu ada tantangan-tantangan tersendiri lah, dan itu perlu diperhatikan juga. Teman-teman mau lanjut S2 itu lewat jalur apa, ada tadi beasiswa BI ya, beasiswa Bapak Ibu, atau ada beasiswa-beasiswa yang ingin apply, itu perlu diperhatikan juga, sehingga teman-teman bisa tahu nih kayaknya bagus kalau langsung lanjut S2 atau kita jeda dulu seperti itu ya. Mungkin juga ini bagus juga, setahu saya itu mahasiswa teman-teman mahasiswa di Jawa, ketika mereka mau selesai itu mereka magang. Magang. Jadi itu kan bisa dituliskan di esai. Oh iya, jadi mereka kayak curi start ya. Curi start. Iya. Ada magang yang mereka bayar sendiri, ada yang tidak berbayar. Tapi mereka magang itu untuk tulis di aplikasi, CV seterusnya. Di Makassar saya pikir itu tidak terlalu trendy yang kayak magang setelah selesai. Iya. Jadi ya mungkin itu bisa juga sebenarnya salah satu strategi untuk yang bisa dicontoh ya, bisa dicontoh. Mungkin sedikit kita sharing-sharing nih Kak Arif untuk sebagai pertanyaan terakhir lah, sebelum kita agak sedikit keluar lagi dari perkuliahan. Saya mau nanya soal hal-hal sosial atau hal-hal keagamaan. Ketika berkuliah di luar negeri, ini Kak Arif kan sudah merasakan 2 negara nih, Amerika sama Australia. Nah, tantangan kita sebagai mahasiswa Muslim itu di belajar dan berkuliah di negara-negara yang mayoritas non Muslim tuh, bisa diceritakan nggak? Ada tantangan-tantangan yang yang seru mungkin? Yang pertama, kalau terkait dengan ibadah ya, jumlah masjid di Indonesia itu sudah sama dengan di Amerika dan Australia. Begitupun dengan jumlah musola, begitupun karena kita intinya dari mayoritas ke minoritas, dan minoritas biasanya tidak sebesar yang mayoritas fasilitasnya. Itu pertama. Ada kampus yang ada musolanya, ada yang tidak. Ada kampus yang ada musolanya, ada yang ada tempat duduknya, ada yang tidak. Jadi kadang-kadang yang tidak ada tempat duduknya, kita biasanya wudhunya di wastafel. Nah, di wastafel
Nah di luar kan selalu toilet kering ceritanya Iya, tuh. iya, iya. Nah biasanya ada teman-teman yang berwudu, diangkat kakinya di wastafel, basah. Nah, kemudiannya bisa marah. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi biasanya kalau saya kali itu kan biasanya bisa bisa wudhu sebelumnya terus dapat terus nanti kalau wudhu tinggal dibasuh-basuh tuh rendah tanpa melepas. Nah itu terkait fikih saya pikir Iya, kembali lagi hubungan. Yang kedua makanan. iya. Itu tuh yang Makanan, kayak yang ya, ditakuti juga tuh. yang paling banyak itu makanan karena di sana kan di sini kan semuanya ya insya Allah aman halal. Tapi di luar negeri ya mungkin kita harus lebih ini tergantung juga bagaimana definisikan Iya, halal. Karena ada yang teman-teman yang mengartikan halal itu ya betul-betul harus yang ada certified. Ada juga yang bilang yang penting bukan babi kan. iya. Seperti itu. Eh, Kalau saya pribadi tantangannya biasanya mencari daging halal yang certified. Iya, Eh, Terus ya ketika kita ngumpul-ngumpul party party itu tidak harus selalu diartikan party yang kayak iya, yang disco ada dan seterusnya. musik-musiknya ya. Iya, ngumpul-ngumpul sama teman-teman Mm, juga disebut party kalau di ya. Amrik. Nah biasanya ketika tuan rumah menyediakan makanan ya biasanya kita harus hati-hati. Misalnya apakah bisanya Mm-mm. ada babinya atau tidak. Nah karena babi kan juga beda-beda istilahnya, ada bacon, ada yang apa istilahnya yang lain, tak selalu Ya, pork kan, tak ya, selalu ham. iya ham seterusnya. Nah, itu juga harus hati-hati. Tetapi yang bagus itu adalah karena mereka cukup aware, Ya. cukup sadar tentang itu. Jadi biasanya ada beberapa acara resmi yang sebelumnya ketika kita registrasi ditanya ada preferensi makanannya apa. Oh, ya. Gitu. Berarti sebenarnya ini eh, tidak perlu menjadi kekhawatiran yang begitu besar ya buat kita mahasiswa-mahasiswa muslim yang ingin berkuliah di Iya, eh, saya pikir negara. tidak perlu dijadikan masalah besar. Malah saya sebenarnya terkadang justru merasa bersyukur ada pengalaman tinggal sebagai minoritas. Iya. Karena ketika kita kembali ke Indonesia, kita juga bisa merasakan, atau ketika misalnya menjadi dosen, menjadi pemimpin, dan seterusnya, ada perasaan empati karena Ya. pernah Oh iya, ya, memposisikan pernah diri pernah sebagai, merasakan ya. iya, sebagai minoritas. Saya lebih jauh sebenarnya lebih menikmati kadang-kadang puasa itu. Mm-mm. Saya lebih senang menikmati. Saya senang ketika di Amrik. Saya 2 tahun puasa di Amrik, 1 tahun di Australia, 2 tahun di Australia. Karena kita berpuasa itu karena kita merasa bahwa itu memang dorongan dari dalam, bukan karena di pinggir jalan sudah banyak penjual kote, yang lain semuanya puasa, banyak iklan yang tentang puasa dan seterusnya, banyak di spanduk yang tentang puasa. Iya. Jadi betul-betul puasa itu karena tantangannya besar, tetapi saya pikir tantangan yang besar itulah yang kemudian menjadikan pengalaman pribadi itu lebih lebih bermakna. Jadi tidak ada tuh kau harus menghargai saya Iya. karena saya puasa, jangan makan Iya. depan saya. Lebih menantang ya kalau lebih, kalau lebih di luar menantang. menantang. Kalau di sini justru kita eh, apa ya, cenderung aneh melihat ih nggak puasa. Iya, Tapi kalau di sana kita justru orangnya agak ih kok puasa puasa kenapa puasa betul ya, betul. ya itu prinsip anunya ya mayoritas minoritasnya. Dan Eh, selanjut sorry saya ya potong. Dan salah satu pengalaman yang menarik juga adalah ketika kita keluar itu kan otomatis kita menjadi representasi dari multi identitas. Karena di Indonesia kan kita selalu multi identitas, ya. agama, suku, itu kan multi identitas. Nah di beberapa kesempatan saya merasa bersyukur karena dengan pengetahuan agama saya yang terbatas, Ya. saya bisa memperkenalkan Islam dari hal-hal mendasar. Ya. Misalnya Oh, iya. ketika bangun subuh, Mm-mm. banyak teman, kenapa kamu tadi bangun subuh, bikin apa begitu bunyi? Ya, pagi-pagi Kenapa banget. nggak puasa? Ya, kayak teman saya puasa, terus kami jalan keluar kota liburan gitu. Eh, Dia kira puasa itu cuma tidak makan, tapi boleh minum. Dia Boleh bawakan minum. saya minum. Itu kesempatan lagi untuk saya menjelaskan Iya, bahwa iya, iya. sepengetahuan saya Iya. yang kali ini bahwa seperti ini, dan dia bilang bahwa oh ya berarti nanti ketika saya pulang ke negara saya menjadi dosen karena dia dosen. Iya. Ada yang dari Cina, terus ada yang dari Puerto Rico kalau salah, Honduras. Oh nanti saya kemudian bisa memahami kalau ada yang muslim. Jadi hal-hal sederhana seperti itu menurut saya bagus untuk bukan hanya soal akademik Ya. tapi non akademik Ya, juga. itu pengalaman yang bermakna juga secara tidak langsung ya.
kita bisa beramal ya, mengamalkan ilmu kita yang kita ketahui kepada teman-teman yang belum mengetahui itu. Jadi pengalaman yang unik juga. Iya. Mungkin terakhir Kak Arif, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman mahasiswa di luar sana, baik yang saat ini sedang berkuliah atau ingin melanjutkan kuliahnya di jenjang yang lebih tinggi. Mungkin ada Terus, masukan dari Kak Arif. barangkali subjektif, tapi mungkin saya mau bilang begini. Misalnya jurusan kita jurusan KPI, Ya, saya komunikasi dan penyiaran Islam. atau saya pendidikan bahasa Inggris. Yap. Setiap tahun, setiap prodi sudah ada ratusan alumni dari jurusan kita masing-masing. Iya. Belum ditambah dengan jurusan-jurusan yang lain, kampus-kampus lain. Iya. Di Makassar belum termasuk yang ada di daerah-daerah, karena di daerah juga sedang berjamur dengan kampus-kampus. Artinya, kalau kita tidak punya nilai lebih, maka kita akan sama garis startnya dengan mereka. Sama-sama ijazah gitu, kalau ijazah mereka Iya. juga punya ijazah dan seterusnya. Berarti kalau kita mau melangkah sedikit lebih maju, ya biasanya ya tentu ya salah satunya mungkin bisa dengan lanjut studi S2, S2-nya bisa dalam negeri, bisa luar negeri, itu tidak ada masalah. Tapi itu menjadi uh, salah satu hal yang bisa membuat kita selangkah lebih maju. Salah satunya bisa dengan melanjutkan studi dalam negeri ataupun luar negeri, bisa dengan membuat profil atau pengalaman kerja lebih um, lebih apa namanya lebih dahulu atau lebih bagus, sehingga mau tidak mau kita tidak bisa ya sekarang agak sulit semua dengan kondisi seperti sekarang. Tetapi mau tidak mau dengan seiring dengan globalisasi dan tantangan-tantangan itu, saya pikir ya mau tidak mau kita harus meningkatkan kualitas. Dan saya juga sebenarnya tidak terlalu setuju kalau selalu Gen Z itu selalu diartikan juga semua serba instan, karena pada kita juga punya tantangan yang lain. Tetapi kembali lagi, ketika ada kesempatan untuk mengembangkan diri, entah itu biasanya di dalam negeri atau luar negeri, saya pikir itu peluang yang bagus untuk dimanfaatkan. Terutama beberapa teman adalah generasi pertama yang kuliah di keluarganya, untuk bisa menjadi stopper atau bisa menjadi stopper. Kalau keluarganya mungkin dari keluarga saya dari keluarga sederhana, itu bisa menjadi stopper, dan saya selalu percaya bahwa pendidikan itu memberikan pengaruh yang sangat besar. Dia bisa menjadi elevator perubahan, mungkin tak perlu jauh-jauh di masyarakat atau negara, tapi dalam keluarga itu bisa menjadi titiknya dari situ. Ya, jadi perlu kita menumbuhkan value dalam diri kita supaya dalam tanda kutip bisa jadi orang yang terpakai lah. Iya. Jadi startnya tidak sama nih dengan orang-orang lain, yang jutaan orang lain yang sama-sama sarjana, sama-sama punya ijazah. Betul. Tapi kalau kita punya value, tentu kita punya start yang berbeda. Oke. Mungkin terima kasih Kak Arif sudah mau sharing sama kita di episode perdana Aludin Podcast. Semoga apa yang jadi perbincangan kita hari ini itu bisa menjadi manfaat buat teman-teman yang sudah nonton. Sekali lagi terima kasih Kak Arif sudah mampir di podcast kita. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe dan juga like, comment, dan share podcast ini supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi dan insight-insight baru dari obrolan kita hari ini. Teman-teman juga bisa komen next kita mau bahas apa dan ngundang siapa nih. Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.